Halo Bray, welcome. Kali ini kita mau bahas brand Sony Xperia. Brand ini tuh ibarat mantan paling keren yang nggak semua orang ngerti. Nggak norak, nggak ngemis perhatian tapi sekali muncul langsung elegan. Sayangnya, dia mainnya terlalu halus sampai kadang disangka udah pensiun. Padahal mah masih ada dan malah makin canggih. Di video ini kita bahas 3 hal penting kenapa Sony Xperia itu beda. Bukan karena ketinggalan, tapi emang nggak niat ikut arus. Oke gas! Pertama, kita bahas desain. Sony Xperia tuh HP yang kayak nggak ikut lomba desain HP zaman sekarang. Di saat semua merek makin kurus, makin licin, makin ngaca di bodi belakang, Sony malah muncul kayak profesor, kotak, tegas, dan nggak peduli sama tren TikTok. Bodinya tuh solid parah, kayak brankas kecil buat nyimpen rasa trauma mantan. Build quality-nya itu serius. Aluminiumnya tuh berasa mewah, bukan yang aluminium kaleng susu terus dicat doang. Ini tuh build yang bikin lo berani jatuhin HP ke lantai. Asal bukan lantai tetangga. Layarnya juga khas banget, tinggi kurus. Rasio 21:9 kayak layar bioskop, bukan telenovela. Buat multitasking, enak. Buat nonton film, cakep. Buat main ML sambil chat pacar, ya tergantung masih punya pacar atau enggak. Intinya Sony Xperia itu bukan buat semua orang, tapi justru itu yang bikin dia spesial. Dia bukan HP yang nyari perhatian, dia HP yang kalau lo ngerti, lo bakal jatuh cinta pelan-pelan, kayak hubungan yang dewasa. Okay, next. Poin kedua, kamera Sony. Sensor raja tapi software bapuk. Kalau ngomongin Sony Xperia, kita nggak bisa skip soal kamera. Ini HP yang ibaratnya bikin sensor buat semua merek lain, tapi giliran dia sendiri yang pakai, malah kayak nggak diajarin cara ngedit. Iya bro, Sony itu ibarat petani beras terbaik sedunia, tapi nasi gorengnya kalah sama abang-abang pinggir jalan. Sensor IMX-nya dipakai sama iPhone, Samsung, Xiaomi, semuanya pada muji. Tapi Xperia, kadang hasilnya flat, datar, kayak hubungan lo yang udah lama nggak di-chat balik. Soalnya Sony itu terlalu percaya user. Aplikasi kameranya mirip kamera mirrorless. Banyak mode, banyak tombol, banyak pilihan, tapi nggak ada mode auto yang bego-friendly. Kalau lo ngerti kamera itu surganya. Tapi kalau lo cuma mau jepret makanan sebelum dimakan, mending lari ke sebelah. Tapi di sisi lain, buat yang paham, ini HP bisa jadi alat produksi serius. Bokeh natural, warna realistis, dynamic range luas. Cuman ya, lo harus niat. Ini bukan kamera buat selfie pakai filter doggy. Oke, kita lanjut ke poin 3 bro. Poin ketiga, Sony Xperia. Brand idealis yang gak mau ikutan arus. Bro, Sony Xperia tuh ibarat siswa ranking 1 yang gak mau nongkrong. Pintar, berbakat mah tapi terlalu eksklusif. Layar 4K OLED, ada. Stereo speaker kenceng, ada. Audio jack, masih ada, tapi siapa yang peduli? Karena orang udah lari ke HP yang bisa difotoin sambil joget TikTok, bukan ngulik settingan warna DCI-P3. Sony kayak lagi jual mobil F1 ke orang yang cuma butuh motor buat ojek. Fitur-fitur premiumnya terlalu mantap, terlalu gue banget, sampai lupa kalau mayoritas user itu cuma mau buka IG, nonton drakor, sama ngintip info harga beras Bulog. Dan harganya, waduh kayak main tebak-tebakan. Harga segini dapat iPhone, dapat Samsung, atau dapat Sony? Plot twist, lo dapat Sony, dan PR buat belajar fiturnya doang. Jadi kesimpulannya gini, wahai penonton yang budiman. Sony Xperia itu bukan HP buat semua orang. Tapi kalau lo pengen sesuatu yang beda, unik, dan anti-mainstream, ini pilihan yang bikin lo kelihatan kayak alien di tengah konser dangdut. Pilihannya ada di tangan lo bro. Dan mau jadi mainstream, atau jadi misterius kayak user, Xperia yang suka nongol di forum-forum, tapi nggak pernah kelihatan di dunia nyata. Kalau lo suka HP yang anti ikut-ikutan dan bangga jadi beda, gaskeun ke Xperia. Tapi kalau lo mau HP yang temen lo ngerti cara make-nya juga, ya pikir-pikir dulu bro. Gue cuma bisa bilang satu hal. Xperia itu bukan HP buat semua orang. Tapi pas lo cocok, lo bisa nikah sama dia tanpa mikirin KPR. Jangan lupa like and share, subscribe, dan komen. Siapa aja nih yang pernah lihat Xperia tapi ragu beli? Gue tunggu cerita dari kalian di kolom komentar.